Oke. Oke, saya kembali di awal sedikit ya, mengulas terkait dengan RPS ya. Bapak Ibu, untuk RPS ini merupakan rencana pembelajaran selama 1 semester, yang mana nanti mahasiswa akan ada gambaran kira-kira di dalam 1 semester itu akan mempelajari apa saja. Ya. Di dalam RPS ini ada beberapa yang disampaikan. Salah satunya ada profil lulusan yang mana nanti diharapkan mahasiswa setelah lulus dari STISIP ini, dari administrasi bisnis khususnya, menjadi seorang entrepreneur atau intrapreneur atau konsultan bisnis atau juga para peneliti atau akademisi ya. Ini diharapkan mahasiswa setelah lulus menjadi seperti ini. Dan untuk menunjang profil lulusan tersebut perlu nanti ada capaian-capaiannya ya, capaian pembelajaran, terus ada capaian pembelajaran mata kuliah. Dan ini tidak saya bacakan, silakan mahasiswa dibaca saja ya. Intinya nanti setelah untuk mata kuliah, nanti setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu, ini salah satunya, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan design thinking dalam proses validasi dan pengembangan ya, pengembangan produk ya. Nah, ini salah satu capaian pembelajaran. Jadi intinya mahasiswa nanti setelah mempelajari mata kuliah ini, mata kuliah design thinking, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan design thinking. 1 ya. 2, mampu merinci konsep ya, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk CPM. Dan saya tidak akan bacakan satu persatu karena mencari waktu ya. Jadi mahasiswa kan sudah punya bahannya, silakan dibaca sendiri ya. Nah, secara umum memang mata kuliah ini tujuannya untuk memahami dan mengaplikasikan produk atau gagasan berdasarkan kebutuhan manusia. Jadi dalam membuat sebuah ide atau gagasan, baik itu ide dalam hal membuat produk ataupun layanan jasa, itu tidak asal-asalan. Jadi harus berdasarkan kebutuhan manusia dan harus menggunakan teknik atau metode design thinking. Jadi dalam hal membuat desain itu ada cara berpikirnya. Sehingga apa yang nanti kita buat, baik itu produk ataupun layanan, itu benar-benar berdasarkan kebutuhan manusia, bukan berdasarkan keinginan kita atau bukan berdasarkan kemampuan kita dalam hal membuat produk. Ternyata produk yang kita tawarkan itu tidak bisa diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Istilahnya mah tidak laku ya. Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana sih menerapkan metode ini. Dan di sini ada bahan kajian, ada 14 bahan kajian, yang mana kebetulan 14 bahan kajian ini sama persis jumlahnya dengan pertemuan. Karena di dalam 1 semester ini ada 16 kali pertemuan, ya, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, sehingga untuk pertemuan mata kuliahnya hanya 14 pertemuan. Ya, belum nanti dipotong misalkan ada libur ya dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan semua bahan kajian ini bisa tersampaikan. Ya. Sebagaimana rencana, tentu yang namanya juga rencana ya, bisa saja nanti di pelaksanaannya agak sedikit berbeda, tidak sesuai dengan rencana, dan memang diharapkan walaupun tidak sesuai dengan rencana, diharapkan 90% atau 70-80% materinya tersampaikan kepada mahasiswa. Oke, ini lebih detailnya, minggu pertama membahas apa, minggu kedua juga membahas apa ya, dan seterusnya ya. Di sini apakah bentuknya praktik ataupun bentuknya teori. Nah, ini rencana kita ke depan seperti ini, tapi tadi seperti yang saya sebutkan, yang namanya juga rencana bisa saja nanti di perjalanan berubah sehingga tidak sesuai dengan rencana yang direncanakan di awal ya Bapak Ibu. Oke, dan ini juga ada metode pembelajaran yang mana ada praktikum terus dan seterusnya ya. Ada juga rancangan tugas, nanti tugas hanya seperti apa, misalkan membuat ringkasan materi, terus praktik mengoperasikan perangkat lunak, tugasnya membuat makalah, ya ini tugasnya sudah kita rencanakan di awal. Ya. Tapi tadi seperti yang saya sebutkan namanya juga rencana ya. Oke. Selanjutnya ini rancangan penilaian juga ya. Nanti penilaiannya ada kuis, ada tugas, ada ujian ya. Ada dilihat dari
proposal juga kalau ada proposal nanti. Kebetulan ini proposal tidak di checklist oleh saya sehingga nanti tidak ada tugas penilaian dari proposal ya. Tapi kalau di presentasi ada, nanti dipresentasikan, terus ada laporan praktikum, nanti praktikum juga harus ada laporannya ya. Terus yang paling penting juga ada partisipasi kelas ya, jadi keaktifan di kelas. Nah, keaktifan di sini bukan berarti terus-terusan ngomel atau bertanya atau menjawab, tapi aktif dalam hal melaksanakan pembelajaran, aktif dalam melihat atau istilahnya memperhatikan ya, dan kelihatan ya orang yang ngelamun gitu kemana, beda dengan yang di kelasnya ada partisipasinya, kelihatan memperhatikan gitu ya. Oke, di sini juga ada grade ya, matriks. Jadi kalau nanti nilainya pengen A, berarti angkanya harus 80 sampai 100 ya, baik tugas, UTS, UAS dan seterusnya. Nah, itulah RPS yang bisa saya sampaikan, dan saya akan simulasikan terkait dengan bobot penilaian ya, sehingga Bapak Ibu nanti di akhir tidak istilahnya mah tidak terlalu banyak mengeluh ya. Kenapa nilainya saya kecil ya, padahal saya mengikuti UAS, mengikuti UTS, tugasnya dikerjakan, kenapa nilainya saya kecil. Nah, ternyata dalam hal penilaian itu tidak hanya UTS UAS saja, ya ada beberapa komponen penilaiannya. Saya akan jelaskan komponen penilaian yang akan diterapkan di mata kuliah ini. Saya buka dulu file ya. Nah, ini kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya? Oke, di sini dalam hal proses penilaian ada beberapa indikator penilaian. Ya. Indikator penilaian yang pertama adalah UTS. Yang kedua UAS, ada rata-rata tugas, ada keaktifan dan termasuk di dalamnya kepribadian juga ya. Jadi nanti dilihat juga bagaimana sikapnya, etikanya dalam hal proses pembelajaran ya. Dan juga yang terakhir adalah absensi. Ya. Yang mana tiap indikator penilaian ini memiliki bobot. Ya, bobot penilaian misalkan yang penting totalnya harus 100 gitu kan, yang namanya juga bobot ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini di kelas semester 7 kemarin yang sekarang semester 8. Saya simpan dulu untuk draft semester 2 ya. Supaya nggak ketukar nanti. Nah, ini contohnya UTS itu bobotnya hanya 10% dari total nilai ya. Terus UAS 15%, rata-rata tugas 30%, keaktifan 10% dan absensi 35%. Jadi totalnya ada 100% ya, 100%. Ini saya contohkan satu orang ini saya hapus dulu supaya nggak liar. Nah, ini saya hapus dulu nilainya. Nah, ini kan nilainya kosong ya. Yang pertama, misalkan nilai UAS-nya 8 ya. Nilai UAS-nya 8, kita isi 8. Nilai UTS-nya 8 ya. Terus UAS-nya nggak mengikuti misalkan ya. Terus tugasnya tidak mengerjakan tugas ya. Keaktifan bagus dari segi etika, dari segi kepribadian juga bagus ya. Ini nilainya 9. Dan absensi pun dia sering hadir. Ya, sering hadir berarti jumlahnya 13 misalkan dari 14 pertemuan. Nah, bisa kita lihat nilai akhirnya apakah bagus enggak? Ya, nilai akhirnya karena apa? Karena dia tidak mengerjakan
tugas dan tidak mengerjakan UAS. Ya. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah UTS-nya ngerjain adalah 7 misalkan ya. UAS-nya 8. Tugasnya ngerjakan 8 juga ya. Tapi dia tidak hadir atau jarang hadir, hanya 2 kali hadir selama perkuliahan. Termasuk yang namanya hadirnya kurang, apakah nilai keaktifannya bagus? Kira-kira? Nggak mungkin ya, hadir juga Tidak, Pak. jarang, masa dinilai keaktifannya bagus gitu kan. Sehingga nilai keaktifannya pun nanti misalkan 6. Nah, coba kita lihat nilainya berapa. Nilai akhirnya? D. D, ya. Jadi walaupun Pak, kenapa saya nilainya D? Saya sering ngerjakan, ya UTS ikut, UAS ikut, tugas dikerjakan gitu ya. Ya coba lihat aja kamu hadirnya hanya 2 kali, nggak mungkin nilainya jadi B gitu. Ataupun bahkan Pak, kenapa nilai saya nggak A? Ya kita mah kira-kira pertanyaannya gitu ya, nggak melihat nggak melihat dia salah apa gitu ya. Istilahnya mah nggak nyadar gitu. Itu ya untuk simulasi nilai. Dan kita perlu sepakati terkait bobot penilaian supaya mahasiswa juga diberikan sebuah apa ya masukan kira-kira kalau UTS-nya ulah 10% atau misalkan 20% ya, misalkan tugasnya jangan terlalu tinggi 30% ya. Terus absennya juga jangan terlalu tinggi 20%. Nah, ini bisa kita diskusikan, tapi harus selesai saat ini ya diskusinya. Dan semua orang memang berhak untuk memberikan nanti masukan-masukan, tapi nanti akan saya putuskan dari beberapa masukan tersebut. Ya. Di sini untuk kelasnya digabung ya, kelas A, B ya. Berarti Iya, hanya betul, satu. Pak, digabung. KM-nya ada 1, ada 2. KM-nya 1, Pak. Satu siapa KM-nya? Nurman, Pak. Oh, Nurman, siap. KM-nya Nurman ya. Mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain ya. Oke. Baik, Pak. Siap. Ini untuk bobot, apakah UTS sudah cukup 10%? Karena pertimbangan saya UTS UAS itu gimana ya? Nggak terlalu sulit lah. Betul kan? UTS UAS nggak terlalu sulit, apalagi kemarin online. Saya yakin gampang ngerjain UTS UAS mah. Ya, sehingga bobotnya kecil gitu istilahnya. Kalau tugas, nah biasanya saya ngasih tugas itu lumayan agak ribet lah tugasnya, bukan hanya mengerangkum tadi ya. Ya mahasiswa harus terjun ke lapangan untuk observasi misalkan. Ya. Sehingga bobotnya besar karena diberikan apa namanya penghargaan gitu ya, penghargaannya besar. Kalau ngerjain tugasnya bagus, ya nilai akhirnya nanti akan berdampak besar gitu ya, karena bobotnya 30%. Terus keaktifan juga ini sebenarnya masih kurang kalau menurut saya ya. Sehingga saya ambil 15% dan absensi jangan terlalu tinggi jadi 30%. Silakan yang lainnya ada masukan nggak? Yang penting totalnya harus 100%. Pak, izin memberikan masukan. Ya, Mangga Nurman. Ya, kalau untuk saya, Pak, kalau UTS, kalau bisa tambah 15%, Pak. Nanti yang dari eh, tugas dipindah 25. jadi 25% gitu. Oke, 15, ini 25 ya. Supaya nggak tinggi-tinggi tugasnya misalkan gitu. Iya, benar, Pak. Oke, yang lain ada masukan nggak? Ya Pak, Boleh Pak Wahyu. ya Pak, kalau menurut saya ya Pak, kalau absensi itu mendingan 25%, terus UASnya 20% Pak. Oke, jadi absennya ulah tinggi-tinggi lah, bisa jarang masuk. Ya, ya Pak. Mohon gitu. Nun. Oh, Rahmat orang mana? Oke.
Yang lain setuju nggak ini 25%, terus ini UAS 20%. Berarti nanti kalau UAS 20%, nanti saya akan kasih soal yang sulit, nanti lebih banyak soalnya gitu. Soalnya persentasenya 20%. Ini yang lain setuju nggak? Tuh jadi kita Pak. Nggak jadi Pak. Oh, nggak jadi, udah dicatat. Nggak jadi. Yang lainnya silakan komentari. Sudah, makasih ya Wahyu masukannya. Ada nggak yang lain mau ngasih masukan? Boleh. Di sini yang aktif, yang kelihatan oleh saya aja ya. Pak Bobi silakan. Ada masukan nggak? Atau dari perwakilan perempuan nih. Perwakilan perempuan ada Regita. Boleh. Mau ngasih masukan. Yang saya lihat aja di sini di Zoom ya. Udah Pak, setuju. Setuju yang ini, yang UAS 20% gitu ya? Iya Pak, setuju. Oke, Pina juga setuju. Yang lainnya ini masih ada waktu nih kalau mau kasih masukan. Saya hitung sampai berapa ya? Sampai 5 aja. Kalau sampai 100 capek ngitungnya. Ya, saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada masukan lagi, kita setujui terkait dengan bobot penilaian. Sehingga nanti kalau misalkan, Pak saya udah UAS, udah UTS, ngerjain tugas, tapi nilainya kecil ya, iya kamu absennya juga jarang gitu ya. Atau Nesya silakan mau masuk, ada masukan? Kayaknya mau komen nih Nesya. Ya Pak. Kalau ngasih masuk, Bapak izin ada suaranya? Ya ada, Bu. Ada. Kalau boleh ngasih masukan, boleh nggak Pak absen yang lebih banyak? Kan menghargai yang sudah hadir. Yang sudah hadir. Oke, kalau absennya ditambah 30%, mau ngambil dari yang mana nih? Kalau ngambil mah terserah Bapak, cuma maksudnya untuk menghargai yang sudah hadir saja gitu. Sudah hadir gitu ya. Jadi nanti kalau yang offline kan kasihan ya, jauh-jauh datang. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih masukannya dari Nesya. Oke, satu lagi dari KM, gimana kesimpulannya KM? Baik Pak, kalau untuk yang menyimak dari Teknesia ya, yang pengen absennya dinaikin 30%, boleh Pak, saya setuju juga. Cuma kalau untuk Bapak tadi bertanya ambilnya dari mana, boleh Pak dari tugas, nggak apa-apa. Tugasnya jadi kecil tuh Dorman. Tugasnya bisa sulit gitu ya, bisa sulit tugasnya ya udahlah 20%. Sian kalau nilainya kecil kan nanti nggak terlalu berpengaruh mungkin gitu ya. Ya menghargai yang hadir juga. Oke, saya ambil ini aja udah ya untuk konsepsi. Silakan yang lainnya, Pak Deli, silakan. Tadi sepertinya mau komen. Sudah? Oke, kalau sudah saya putuskan saja. Untuk absensinya saya naikkan lagi ya. Tadi sebagai permintaan ada beberapa orang permintaan absennya untuk menghargai yang aktif itu yang hadir karena meluangkan waktunya untuk perkuliahan dan juga tugasnya jangan terlalu tinggi, bisi tugasnya terlalu sulit nanti nggak bisa maksimal gitu ya. Jadi 20%. Oke. Jadi totalnya udah ya 100% ya. Baik, itu kita sepakati ya, deal ya. KM deal. Deal Pak. Deal ya. Kita lanjutkan, kalau deal saya simpan dulu. Kita lanjutkan ke materi ya. Oke, saya buka dulu PowerPoint. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke, untuk Sudah Pak. Materi kali ini atau sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan dulu ya.
pengenalan dulu apa itu design thinking dan konsepnya seperti apa sih design thinking. Baru nanti beberapa minggu ke depan kita akan mendalami tiap tahapannya, tiap proses dari design thinking. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan perlihatkan dulu bukunya. Buku yang biasa saya gunakan, tapi tidak terbatas buku ini ya. Jadi silakan kalau punya buku atau sumber yang lain, silakan itu dibaca. Nggak, istilahnya mah nggak harus buku ini, buku yang lain nggak boleh dibaca. Justru itu yang paling bagus ya. Selain ada buku yang kita pegang, mahasiswa boleh juga mencari referensi yang lain. Dan diharapkan mahasiswa yang namanya mahasiswa ya, bukan lagi siswa gitu ya, tidak hanya mengandalkan materi dari dosen. Ya, saya misalkan nyampaikan ini udah seadanya dari dosen. Diharapkan mahasiswa harus mencari lebih banyak lagi referensi dan diharapkan juga memberikan masukan-masukan juga nanti misalkan Pak berdasarkan proses pembelajaran saya atau berdasarkan buku dari buku yang lain, tahapan design thinking itu bukan ada 6 misalkan, ada 7. Ada satu lagi ini Pak, nah itu akan lebih bagus gitu ya. Dan juga sebelumnya memang saya mohon mewanti-wanti juga, mengingatkan juga bahwa sekarang kan sudah jadi mahasiswa ya Bapak Ibu ya, dan memang di masyarakat juga sudah dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan siswa, ya. Sehingga diharapkan perilaku, etika, ya sikap itu harus mencerminkan bahwa Anda itu mahasiswa ya. Dan juga nanti dalam hal berkomunikasi juga ya dengan dosen terutama ya, dengan para Bapak Ibu yang ada di distrik yang di kampus ya, dengan kakak kelas, dengan teman-teman juga ya. Yang saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan komunikasi dengan dosen. Dan biasanya ini saya yakin sih mahasiswa kenapa komunikasinya seperti itu karena memang nggak tahu ya. Sehingga saya sedikit menjelaskan, mudah-mudahan mahasiswa sudah tahu gitu ya. Nah, biasanya kan kita sudah di era komunikasi yang serba mudah ya, digitalisasi ya. Istilahnya mah tinggal WA nggak susah gitu. Tinggal WA aja di chat ya. Akan tetapi dalam hal mengetik atau menchat dosen itu kadang-kala seperti ke temannya gitu ya. Terus kadang-kadang to the point tidak ada permisi, tidak ada mohon maaf, tidak memperkenalkan diri siapa. Memang dosen nyimpan semua kontak mahasiswa gitu. Nah, ini ada beberapa tips saran untuk komunikasi dengan mahasiswa. Ya. Ini saya sebutkan contohnya saja ya. Unsur-unsurnya mudah-mudahan bisa ditangkap oleh mahasiswa. Nah, di dalam konteks menghubungi dosen, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah waktunya. Ya, apakah kira-kira jam 10 malam ngechat dosen, apakah kira-kira etis atau tidak? Sopan atau tidak? Tidak, ya. Apalagi jam 12 malam gitu ya. Terus misalkan pagi banget ya, jam 5 baru juga bangun ada dari mahasiswa ya. Nah, seterusnya. Kira-kira pantas enggak? Tidak, Pak. Tidak. Terkait waktu juga, mohon diperhatikan waktu chat ke dosen ya. Dosen juga sama perlu istirahat ya, enggak kerja terus ya. Jadi waktu ideal untuk menghubungi dosen adalah pukul 8 sampai pukul 3 sore ya. Waktu idealnya misalkan lewat jam 3, jam 4 ya masih bisa ditoleransi ya. Sudah jam 6 ke atas itu diharapkan tidak ya, kecuali urgent ya. Kecuali ada yang urgent. Kalau hanya sebatas Pak mohon maaf materi yang kemarin belum di-share oleh Bapak, ya itu mah terlalu urgent mungkin ya. Nanti juga di-share atau juga nunggu waktu yang pas aja, jangan misalkan tengah malam ngechat ya, atau misalkan pagi buta ngechat ya, hanya menanyakan hal tersebut yang tidak terlalu urgent, itu mohon diperhatikan nanti waktu menghubungi dosen. Yang kedua, isi konten pesannya.
Nah, ini ingat, kita menghubungi dosen, bukan menghubungi teman, apalagi pacar ya. Dan juga kadang-kadang disingkat gitu ya. Tadinya mau nyebut yang biasa jadi pakai K, nanti disangkanya Ayang nanti. Ya, itu ya. Isi kontennya idealnya seperti ini. Saya kasihkan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya siapa ya? Regita. Saya Regita Agustin, mahasiswa semester 2 Prodi Analisis Bisnis. Gitu ya. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, perkenalan. Yang ketiga, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Terus yang ketiga, isi dari apa yang mau disampaikan. Misalkan, mohon maaf mengganggu waktunya, mohon bertanya terkait dengan tugas. Ya. Tugas 1, apakah harus dibuat sebuah laporan atau hanya dipresentasikan saja. Gitu ya. Jadi ada ucapan salam untuk ujung-ujung. Pak, gimana ini tugas? Apakah itu ya? Ini mohon dijaga itu ya, etika komunikasinya ya. Ini sudah jadi mahasiswa ya. Bedakan dengan teman yang lainnya. Ya walaupun memang misalkan pada itu mah teman saya, dosennya juga, iya kalau dalam konteks komunikasi tentang pertemanan ya boleh, tapi dalam konteks komunikasi dengan antar dosen dan mahasiswa itu bedakan juga ya. Misalkan ketemu di kampus, kan itu teman saya Pak, dosen saya. Ya bedakanlah waktu jadi mahasiswa juga, itu ya harus dibedakan ya. Nah jadi intinya tadi ada ucapan salam, perkenalkan diri ya. Kenapa harus perkenalkan diri ya? Tadi intinya dosen itu tidak semua nyimpen nomor mahasiswa kan? Itu saha ngechatnya gitu. Terus yang ketiga, mohon maaf mengganggu waktunya. Terus yang keempat tadi isi dari pesan dan penutup mah boleh. Dan jangan sampai gini, saya sering dapatkan WA dari mahasiswa ngetik Assalamualaikum itu ngetiknya ASS. Artinya apa ASS? Nurman coba, apa artinya ASS? Nggak tahu. Saya kan biasa kalau ngechat dosen Assalamualaikum. Oh iya. Pernah nggak tahu, Nurman mah pada tahu artinya apa ASS. Ya, coba ditranslate ASS itu apa artinya ya. Ya, jadi jangan sampai jadi salah arti gitu ya. Ya, mendingan pakai apa tuh stiker ya. Stiker ada Assalamualaikum itu kan udah benar tulisannya. Dan yang terakhir tadi penutup ya. Nah itu salah satu etika berkomunikasi dengan dosen, dan ini bukan istilahnya dosen ingin diperlakukan seperti apa ya, tapi untuk menjaga nama baik pribadi sebenarnya ya. Ada pribadi mahasiswa juga. Nanti kalau nggak ada hal seperti itu nanti kebablasan. Kalau pas kerja misalkan dengan atasan ujung-ujung selonong boy gitu ya, WA-nya tanpa ada etikanya. Terus juga dengan kolega ya, juga WA-nya ini lulusan S1 kikil pisang WA teh gitu ya. Ini mohon dibiasakan dari sekarang gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Dan kita saling mengingatkan juga, mahasiswa boleh mengingatkan saya, mahasiswa juga tolong ingatkan teman-teman yang lain juga ya, dan harus saling memotivasi. Teman-teman yang jarang masuk, teman-teman yang kesulitan itu jangan dibully. Jangan ditinggalkan lah istilahnya, jangan nggak dibaladan. Sok diajak, dihayap dan ditanya kenapa ada kendala enggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh teman-temannya. Jadi saling support, saling membantu antar teman juga ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ini ada 47 slide dan insya Allah nggak akan habis satu kali ini ya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran sedikit dan minggu depan kita akan bahas lagi. Oke, di sini kita akan membahas design thinking. Ada yang tahu definisinya nggak design thinking? Izin menjawab, Pak.
Ya, boleh. Kalau design thinking itu kan kalau diartikan dari bahasa Inggris kan desain itu kayak cara apa sih cara pola pikir kita Pak. Jadi untuk mendesain apa yang akan kita pikirkan ya, dan emang tujuan dari desain thinking adalah metode untuk menyelesaikan masalah juga dengan pendekatan terhadap pengguna Pak sebagai pusatnya gitu. Iya, baik. Terima kasih Nurman. Berarti sudah dibaca ya. Alhamdulillah. Oh ya, saya terlewat satu ya. Di sekarang aja supaya nanti gak lupa ya. Jadi sebelum saya lanjutkan lagi materi ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara absen ya. Nah ini kemarin ada mahasiswa komplain gini ke saya. Pak, saya sering masuk, sering UTS UAS ada ngerjain tugas juga sama, masuk juga sering. Kenapa saya nilainya E gitu, atau D kalau nggak salah ya. Saya buka penasaran di data nilai itu. Ternyata dia absensinya hanya 5. Tapi ternyata memang sebenarnya si mahasiswa tersebut sering masuk. Ya, saya pun sering lihat gitu ya. Tapi perlu diingat bahwa yang dilihat oleh saya itu ya, saya kan tidak mungkin mengingat-ingat hari ini siapa yang masuk ya. Tapi yang dijadikan dasar dari saya adalah absensi dari classroom. Ya. Absensi classroom, jangan sampai lupa nggak absen di classroom ya. Sekarang kan minggu ketiga sudah ada absen ya. Sudah ada absen di classroom. Sudah, Pak. Nah, tapi cara absensinya sudah dibaca belum petunjuknya? Ya. Jadi kalau perkuliahan secara offline atau tatap muka di kelas, itu cara absensinya dengan melampirkan foto selfie di kelas. Jadi setelah dosen selesai, setelah saya selesai ngajar, atau pada sesi tanya jawab, silakan mahasiswa selfie membelakangi saya. Jadi gini, jadi pas selfie itu kelihatan saya ada. Ya, itu kalau perkuliahannya offline. Kalau perkuliahannya online seperti ini, Zoom, ya, ataupun nanti di classroom, mahasiswa harus men-screenshot Zoom-nya. Ya, misalkan sekarang lagi Zoom, silakan di-screenshot. Nah, itu nanti akan dilampirkan ke dalam absensi, ya, di-upload. Nanti saya akan lihat, dicek satu persatu. Kemarin juga ada yang mengakali mahasiswa. Saya sebenarnya agak detail ya, dan dikira mahasiswa si bapak mah bisa ditipu iya gitu ya. Saya sebutkan nipunya gimana. Nah, nipunya misalkan sekarang Zoom ya, screenshot oleh mahasiswa 1 kali ya. Lalu minggu depannya lagi, minggu kelima Zoom lagi. Dia nggak ikut Zoom, tapi dia melampirkan foto, tapi screenshot yang minggu yang lalu gitu ya. Ya kelihatan dong, saya periksa satu persatu. Oh, ini mah foto nu kamari gitu ya, diupload deui ya. Ini mohon tidak melakukan hal demikian karena nanti akan ketahuan juga ya. Jadi kalau memang nggak absen, nggak bisa hadir ya silakan sampaikan saja, Pak, mohon maaf saya izin ya. Jangan sampai bohong gitu ya. Pak, saya sakit, saya ada kegiatan kantor. Nah, kalau ada kegiatan kantor, saya minta buktinya. Atau Pak, saya kerja ya nggak bisa sambil Zoom, silakan foto selfie ketika Anda lagi kerja gitu ya. Nah, fotonya diupload di absensi tersebut gitu ya. Nah, ini keterangannya sudah ada kan di absen ya. Mudah-mudahan dibaca ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke laptop ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan Bapak dia yang soal absensi terkait yang kalau misalkan di kelas berarti kan kita selfie membelakangi Bapak gitu. Terus kemudian untuk Zoom online kita nge-Zoom kita screenshot. Nah, kalau misalkan kan Bapak share absensi itu sebelum hari H mata kuliah Bapak ya. Terus kalau misalkan waktu hari H mata kuliah Bapak tidak mengajar, yang kita lampirkan tuh apa atau langsung tandai sebagai telah selesai, Pak? Oke, kalau memang saya tidak masukkan di keterangan juga kalau tidak ada perkuliahan, apakah saya izin ataukah memang ada kegiatan atau hal yang lain, yang penting mah tidak ada aktivitas ya, tidak ada Zoom,
tidak offline, hanya di classroom saja, misalkan ada tugas diskusi atau apa, itu mahasiswa tidak perlu melampirkan apapun. Jadi tinggal klik aja selesai absensi. Itu istilahnya bonus, ya, bonus bagi mahasiswa. Karena saya izin gitu ya, saya nggak masuk, ya udah dianggap absen aja semua. Tapi jangan sampai mahasiswa nggak klik absen, ya saya nggak dianggap absen gitu ya. Contohnya tadi minggu depan, contohnya aja ya. Contohnya aja minggu depan saya hari Senin sudah ada absen ya, di classroom, tapi kan belum melaksanakan perkuliahan. Ternyata pas hari Kamis ya, kan offline ya, saya nggak masuk, izin. Nah, mahasiswa nggak perlu melampirkan bukti apapun, tinggal klik aja absen. Ya, itu udah dianggap hadir. Itu ya, Nurman ya? Paham ya? Oh baik Pak. Ya kan untuk yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu kan saya tuh kayak mengikuti caranya Budian waktu dulu semester 1, kayak misalkan kalau enggak bikin aja di Word gitu kan, ketik nama terus tulisan di situ hadir, terus di screenshot, terus di send gitu kan. Jadi enggak langsung diklik tandai sebagai telah selesai, tapi tetap diupload nama dan tulisan hadirnya gitu Pak. Tapi enggak apa-apa atau ya, kalau saya nggak perlu, saya nggak perlu, tinggal klik saja absen. Ya. Oke, jelas ya Nurman dan yang lainnya bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke laptop ya, ke materi ini tinggal berapa menit lagi. Sebentar, baterainya agak low. Oke, di dalam design thinking ada istilah desain pengalaman pengguna. Nah, di dalam design thinking ada desain pengalaman pengguna. Ya. Jadi di dalam pengalaman pengguna yang telah dirasakan oleh pengguna terhadap produk yang telah dia gunakan atau jasa yang telah dia gunakan, kita dibuat sebuah desainnya. Ya. Nah, kalau didefinisikan, desain pengalaman pengguna adalah rancangan perjalanan pengguna. Dari awal mereka berpikir tentang masalah hingga mencapai tujuannya. Ya, objektivitasnya ini, objektifnya adalah tujuan. Jadi kita merancang perjalanan si para pengguna produk ataupun layanan jasa, ya, mulai dari awal mereka berpikir tentang masalah hingga tujuan. Ya. Nah, dalam hal membuat sebuah desain, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk ini salah satu contoh adalah desain produk ya, bukan jasa ya. Nah, salah satu contohnya adalah desain produk. Jadi dalam mendesain sebuah pengalaman pengguna itu, di sini mantranya ada 3. Yang pertama, buat jadi bekerja. Ya, jadi apapun yang kita buat itu harus bisa berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya. Kalau pulpen mau desain sedemikian rupa, kalau tidak berfungsi ya atau tidak bekerja, ya buat apa? Ya, itu bukan produk itu seni ya, nanti masuk kategori seni gitu ya, bukan produk yang biasa kita jual. Terus yang kedua, buat jadi simpel. Ya. Kadangkala kita mendesain sebuah produk atau layanan, kalau terlalu banyak sekali embel-embelnya atau manik-maniknya atau aksesorisnya, kita sepertinya tidak terlalu membutuhkannya istilahnya. Jadi buatlah sesuatu itu simpel, ya. Tapi yang terakhir gitu ya, jangan terlalu simpel, tapi buat jadi indah. Ya, di sini ada contohnya. Kira-kira yang kiri dan yang kanan mau pilih yang mana? Ini kursi ya. Mau pilih yang mana? Yang kanan, Pak. Kenapa? Kalau yang kiri itu terlalu ribet. Nah, satu terlalu ribet, yang kedua tidak berfungsi. Coba kita di sana, bisa nggak? Lumayan manojos gitu ya. Lumayan manojos gitu ya. Nah, itu kan. Jadi dalam hal membuat sebuah desain itu
Kalau yang kiri ini cocoknya untuk seni ya, bukan untuk digunakan. Jadi kita tentu saja akan memilih yang kanan. Ini juga ya. Kira-kira mau pilih yang mana? Ini sama-sama kursi. Yang kanan, Pak. Yang kanan. Yang Kira-kira yang kanan, kiri bisa Pak. digunakan nggak? Enggak, Pak. Kenceng-kenceng, Pak. Ya, patah nanti jatuh. Ya. Nah ini sama-sama kursi. Jadi mantranya kita buat bekerja fungsi dengan fungsinya. Dan ini yang kiri kan simpel ya. Ya. Tapi bukan gitu-gitu amat loh gitu ya. Jadi ketiganya harus ada. Ya harus bisa bekerja dan simpel. Simpel kalau tidak bisa bekerja atau tidak, bukan dia bekerja, intinya tidak berfungsi ya kalau enaknya bahasanya ya. Simple, walaupun simple tapi tidak berfungsi ya percuma. Jadi harus ketiganya harus ada. Ya simple tapi bisa berfungsi dan juga buat jadi indah. Nah kira-kira yang kanan ini semua unsur ada nggak? Tidak, Pak. Yang indahnya nggak ada, Pak. Ya, Indahnya nggak keindahannya ada. yang Oke. Jadi menurut Steve Jobs ya, design is not just what it looks and feel like. Ya. Design is how it works. Ya. Jadi desain bukan apa yang terlihat dan yang dirasakan, tapi bagaimana cara kerjanya. Jadi intinya produk tersebut ya tidak hanya dilihat dan dirasakan, tapi harus berfungsi intinya. Ya, dalam mendesain produk itu harus berfungsi. Ya. Layaknya kalau kursi ya fungsi kursi ya harus bisa diduduki. Ya. Tadi contohnya yang dua itu semuanya tidak bisa digunakan, tidak ada fungsinya. Kecuali untuk pajangan aja. Ya. Jadi desain pengalaman pengguna sebenarnya bukan cuma tanggung jawab desainer, tapi tanggung jawab semua anggota tim yang terlibat. Dan biasanya kan di dalam sebuah perusahaan itu ada bidang R&D ya, Research and Development. Nah itu biasanya dalam hal merancang produk baru atau pengembangan produk baru. Mereka biasanya menggunakan metode design thinking supaya dalam hal membuat produk tersebut tidak terjadi kegagalan yang istilahnya yang besar gitu ya. Karena dalam hal membuat produk atau layanan dia sudah berdasarkan pengalaman pengguna atau berdasarkan kebutuhan pengguna atau konsumen. Udah banyak-banyak mengeluarkan uang, membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah layanan. Ternyata aplikasi tersebut ya kata konsumen atau kata pengguna ini mana sih tidak bermanfaat misalkan, tidak disukai oleh mereka ya. Makanya dengan menggunakan design thinking ini diharapkan memang menghindari kegagalan juga ya, karena membuat sebuah produk dan jasa itu sudah berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah ini juga ada dari Tim Brown. Design thinking is a human-centered approach to innovation that draw from the designer toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirement for business success ya. Nah ini yang bisa bahasa Inggris, yang pintar bahasa Inggris ngerti. Kalau saya mah nggak terlalu bisa ya. Nah, maksakan saja karena dibiasakan kita mendengar bahasa asing gitu ya. Walaupun kita nggak terlalu ngerti ya lama-lama mah yang ngerti kita kan. Ibaratnya kita hidup pindah ke luar negeri ya dengan bahasa asing yang tadinya nggak ngerti, 1 tahun 2 tahun pasti ngerti lah gitu ya, karena sering kita mendengarkan. Jadi untuk bisa bahasa Inggris itu ya nggak instan, ya harus kita sering mendengarkan juga ya, sering berbicara juga. Ya, ini hitung-hitung latihan saja bagi saya gitu pribadi khususnya. Nah, design thinking memang sebuah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia. Jadi inovasinya berpusat pada manusia yang diambil dari ilmu desainer ya. Dan integrasi dari kebutuhan orang. Jadi orang itu pengen apa, terus kira-kira menggunakan teknologi apa, dan juga merupakan salah satu syarat untuk kesuksesan suatu bisnis. Jadi kalau bisnis pengen sukses istilahnya Maya,
Ya, hal yang dibutuhkan adalah design thinking, karena nanti kita membuat sebuah atau kita mengintegrasikan kebutuhan yang atau keinginan manusia atau kebutuhan orang-orang ya dengan kira-kira teknologi apa yang bisa kita ciptakan, menggunakan teknologi apa. Nah, di sini posisi inovasi tadi ya, karena design thinking adalah ada kata kunci inovasi ya, pendekatan inovasi. Yang inovasinya yaitu berpusat pada manusia. Sehingga inovasi itu posisinya harus ada di tengah. Maksudnya dari ketiga ini ada layak, dari mungkin atau dikehendaki. Dari sisi bisnis, produk yang akan kita buat atau layanan jasa yang akan kita buat itu dari sisi bisnis layak. Layaknya berarti ada keuntungan yang bisa dihasilkan, itu kan? Kalau kita membuat produk atau layanan dari sisi bisnis nggak ada keuntungan, ini mah nggak ada keuntungan, gitu. Cuman ini mah membantu masyarakat saja, ya. Itu jangan sampai tidak dianggap tidak layak, ya. Ini harus ada perhitungan-perhitungan juga. Dan juga masalah tekniknya, kira-kira produk yang kita desain itu mungkin nggak untuk dibuat. Terus yang ketiga, misalkan dari bisnis, oh udahlah ini bakal menguntungkan nih. Oh dari sisi teknologi atau alatnya, teknikalnya, oh ini bisa lah gampang dibuat seperti ini modelnya. Tapi dari sisi manusia, coba tanyakan kepada manusia. Atau tanyakan kepada calon pengguna. Kira-kira kamu menghendaki nggak produk ini? Makanya di dalam design thinking nanti prosesnya ada tes. Untuk menguji coba produk prototipe kita ke masyarakat, kira-kira produk yang akan kita tawarkan nanti akan kita launching itu apakah dikehendaki atau tidak. Jadi jangan asal-asalan kita membuat sebuah inovasi tapi ternyata tidak dikehendaki. Nah, sehingga tadi kita berbicara kursi ya. Nah, ini kursi yang saya tampilkan di sini 3 unsurnya ada. Ya, berfungsi layaknya kursi. Yang kedua, simple. Yang ketiga, indah ya, untuk abstracting gitu kan ya, seperti yang kursi yang tadi dicontohkan ya. Nah, ini sebuah inovasi juga. Ya, intinya dikehendaki oleh orang. Terus tadi dari segi bisnis ini lumayan nih kalau desainnya futuristik seperti ini pasti menguntungkan, dan juga dari sisi materialnya juga nanti akan menguntungkan. Terus dari sisi teknikalnya kira-kira bisa dibuat nggak? Bisa dibuat ya. Oke, jadi ini salah satu gambar syarat ya, tadi syarat sebuah produk itu dalam membuat produk ya, yang pertama dapat berfungsi atau dapat bekerja, yang kedua simple, yang ketiga indah. Oke. Di sini ada design thinking. Kalau definisinya kita baca aja ya. Design thinking adalah metode menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna. Ya. Nah, ini supaya mempertajam pemahaman mahasiswa nanti, saya memberikan tugas aja ke mahasiswa. Nanti tugasnya saya kirimkan di classroom, dan juga minggu depan saya minta beberapa orang untuk menjelaskan. Ya. Nah, tugasnya nanti saya share di classroom, tapi secara penjelasannya saya akan jelaskan di sini ya. Oke, siap? Siap, Pak. Yang pertama, nanti cari contoh produk atau layanan yang dilahirkan atau diciptakan melalui proses design thinking.
Saya ulangi ya, cari contoh produk atau layanan jasa. Jadi bisnis kan ada dua jenis tadi, dalam produk ataupun jasa gitu ya. Nah, jadi nanti cari contoh produk ataupun layanan jasa yang dilahirkan atau diciptakan melalui proses design thinking. Nah, saya yakin banyak di internet, saya pun sempat browsing-browsing banyak. Nah, tadi nanti yang yang dikirimkannya berupa file Word, ya. Di dalamnya ada nama, jangan lupa ya, di Word tersebut ada nama dan NPM, supaya nggak ketukar nanti, walaupun di Classroom itu sudah harus berdasarkan nama ya, udah jelas. Tapi di dalamnya pun saya minta ada nama dan NPM, baru di bawahnya ada contoh produk berikut deskripsinya ataupun tahapan-tahapannya apabila ada. Apabila ada ya, kalau tidak ada ya silakan hanya lampirkan foto produknya atau layanan jasanya. Tapi kalau ada proses design thinkingnya disampaikan di sana. Misal, contoh ya, contoh aplikasi Flip. Ya, aplikasi Flip itu saya yakin merupakan hasil design thinking. Dan ini ternyata memang setelah saya menjemputkan Flip waktu semester-semester dulu, ternyata memang ada webinar yang menyebutkan juga, ya, webinar yang menyebutkan juga bahwa aplikasi Flip itu merupakan dilahirkan dari proses design thinking. Ternyata saya nggak asal-asalan ngomong gitu ya, orang lain pun mengiyakan. Gitu ya. Nah, jadi nanti selain produk, misalkan contoh aplikasi Flip-nya saya screenshot di Word, dan diharapkan nanti ada prosesnya, di bawahnya ada proses design thinking-nya dijelaskan. Dan itu biasanya tersedia juga di internet ya, lengkap gitu ya, lengkap, tidak hanya produk tapi ada prosesnya. Oke, sudah dipahami untuk tugasnya. Jadi nanti diuploadnya file Word saja. Di dalamnya ada nama, ada NPM, ada contoh produk, dan ada proses design thinking-nya. Bagaimana produk tersebut bisa lahir. Ya. Misalkan proses design thinking adalah yang pertama adalah empati. Ya, di empati tersebut tentu nanti ada dijelaskan aplikasi Flip ini berawal dari masalah gini gitu ya. Nanti banyak yang menjelaskan juga di internet, banyak contohnya ya. Oke, untuk tugasnya apakah sudah dipahami? Izin bertanya Pak, berarti kalau untuk tugasnya hanya satu ya Pak, memilih ya Pak, dari produk atau layanan jasa? Ya, bisa produk, bisa jasa. Tadi yang saya contohkan adalah layanan jasa ya. Aplikasi Flip itu layanan jasa, bukan jualan produk dia. Dia jualan jasa. Oke, sudah dipahami yang lainnya? Dan perlu diingat komponen tugas tadi berapa persen? Masih ingat nggak? 20 Pak. 20% ya, lumayan kan? Nggak ngerjain tugas udah hilang 20% nanti. Dan nanti akan diakumulasikan tugasnya, misalkan ada 3. Kalau ngerjainnya hanya 1, nilainya 90, bagus kan tugasnya. Dari 3 hanya ngerjakan 1, nilainya 90, dibagi 3, jadi berapa? Karena 2 lagi nggak ngerjain. 30. Jadi 30 kan, nanti nilai tugasnya hanya 30. Karena dia dari 3 tugas hanya ngerjakan 1 tugas saja. Ya, jadi ini saya ingatkan di awal terkait dengan penilaian. Jadi bisa aja saya mah sulit ngerjain tugasnya, sok ya saya heula gitu ya. Daripada tengerjakan tugas 0 nanti nilainya. Kalau seadanya misalkan semampunya ya minimal mah 60 70 kan lumayan ada kan. Itu ya dari saya. Dan ini karena memang waktunya sudah jam 4 lebih,
sehingga tadi juga saya masuknya jam 3 lebih ya, sehingga memang sudah pas 1 jam lebih ya kita bersama di dalam perkuliahan ini. Sebelum saya akhiri, nanti kita lanjutkan ya slide ini. Besok dilanjutkan secara offline. Ingatkan saya baru sampai slide 13 ya. Silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Sebelum saya akhiri, dan jangan lupa di screenshot yang nanti harus dibuktikan di absensi. Jangan sampai, tuh Pak, saya lupa nggak screenshot. Ya kan saya sudah ingatkan tadi ya. Jadi silakan sekarang screenshot dulu kegiatan perkuliahan ini yang nanti akan dilampirkan di absensi. Screenshotnya harus ada wajahnya sendiri ya, gitu. Tampilannya tampilan beberapa orang gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah cukup, Pak. Cukup ya, sudah ada gambaran minimal tadi terkait dengan desain itu harus seperti apa. Baru minggu depan kita akan bahas terkait prosesnya, tapi secara singkat dulu, nanti tiap bagiannya akan kita jelaskan nanti ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.